Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tunggu, aku kok merasa ada yang janggal ya waktu memeluk Mas Yusuf. Aku mengendus pelan lengan Mas Yusuf. Benar, kenapa kok bau parfum Mas Yusuf seperti bau parfum perempuan? Aku mencoba mengalihkan itu saat Mas Yusuf menatapku penuh tanya. Mungkin hidungku yang salah. Kenapa, Cak? Mas Yusuf yang melihatku tiba-tiba melamun. Enggak mas, yuk masuk, aku udah masakin masakan kesukaan kamu. Bener? Iya mas, enggak apa-apa ini aku lagi nyambut kamu pulang kerja. Jawabannya mencoba biasa. Ya udah yuk masuk, enggak sabar kangen-kangenan sama kamu. Aisyah menggaplok lengan suaminya pelan. Bisa-bisanya wanita dan pria yang terlihat seperti pasangan itu turun dari pesawat. Tepat pukul 2 siang mereka tiba di Bandara Internasional Juanda. Bianca dan Yusuf didampingi para sekretaris mereka di belakangnya. Bisa tinggalkan kami berdua dulu, tugas Bianca kepada sekretarisnya dan sekretaris Yusuf. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan ke Yusuf, atau mau berdua terus dengan Yusuf. Mereka berdua saling berpandangan. Sekretaris Yusuf menatap Yusuf seolah meminta izin. Yusuf, Mama minta bertemu sama kamu. Katanya sudah kangen banget. Yusuf akan meminum minumannya. Berhenti sejenak. Spontan Yusuf teringat masa lalu. Saat ia masih menjalin kasih dengan Bianca, kisah cinta yang menyedihkan untuknya. Cinta yang terhalang restu. Ya, mereka dulu, Bianca dan Yusuf, sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun sayangnya, cinta mereka tak direstui oleh keluarga Bianca, kecuali Mama Bianca. Seluruh keluarga besar Bianca tidak menyukai Yusuf, bukan faktor materi yang menjadi alasan. Bukan juga karena keluarga yang tak saling suka. Bukan, hanya karena Yusuf waktu itu belum mendapatkan pekerjaan. Wajar waktu itu Yusuf dan Bianca masih duduk di bangku kuliah. Namun keluarga Bianca ingin Bianca mempunyai kekasih yang sudah memiliki pekerjaan atau paling tidak lebih tua dari Bianca. Yusuf masih ingat bagaimana kejamnya papa Bianca menolaknya, serta kakak Bianca yang sangat membencinya. Yusuf mengepalkan tangannya di bawah kursi. Penolakan itu dan penyebab hidupnya yang hancur. Tapi kenapa Yusuf bisa mudah kembali dekat dengan Bianca? Tak tahu hati kecilnya yang bertindak. Padahal waktu awal Bianca hadir di kehidupannya, Yusuf masih pekat dengan kebencian. Namun sekarang Yusuf tak bisa lagi membenci mantan kekasihnya. Yusuf menggeleng, tak bisa. Ia tak bisa bertemu dengan keluarga Bianca, walaupun Mama Bianca tidak membencinya. Real, Bianca menggoyangkan lengan Yusuf yang sedang melamun. Apa? Yusuf yang masih gagal fokus. Aku gak bisa, aku harus pulang. Yusuf beranjak berdiri. Bianca langsung memegang pergelangan tangan Yusuf. Please, sekali aja. Mama mau minta maaf sama kamu. Yusuf menggeleng. Aku gak bisa. Mama selalu merasa bersalah sama kamu. Bahkan saat Papa sudah pergi, mamaku selalu dihantui rasa bersalah, walaupun bukan mama penyebabnya. Yusuf tertegun mendengar ucapan Bianca. Papamu sudah pergi? Yusuf menggantungkan kalimatnya. Bianca menunduk lesu, mencoba menjelaskan di sela air mata yang jatuh di pipinya. Sejahat apapun papanya, beliau tetap papa Bianca. Bianca belum bisa menjelaskan kisahnya. Ia belum siap. Cukup Yusuf tahu kalau papanya sudah meninggal. Ya itu saja. Yusuf juga tak menyangka, juga tak menanyakan karena apa papanya meninggal. Hanya Yusuf sedikit simpati dengan Bianca. Bianca pasti mengalami waktu yang menyakitkan. Yusuf bisa merasakannya. Ia pernah ada di posisi itu. Dan penyebab ia ada di posisi sangat menyakitkan karenanya, Bianca. Baik, kita bisa sebentar ke rumah mamamu. Semoga saja keputusan yang Yusuf kali ini tepat. Ia hanya merasa bersalah menatap raut muka Bianca yang terlihat sendu.
Bianca tersenyum mereka. Memang dari dulu sampai sekarang, Yusuf selalu memiliki sifat simpati yang tinggi. Setiba di rumah Mama Bianca, Bina, langsung disambut hangat oleh Bina. Bahkan, Bina menatap Yusuf seolah tak percaya yang ada di depannya. Bina langsung memeluk Yusuf dengan hangat, dengan tangisan penyesalan. Bina merasa sangat berdosa dengan Yusuf. Ya, meskipun bukan dia penyebab kehancuran Yusuf, tapi keluarganya lah penyebabnya. Bina sangat menyayangi Yusuf seperti anaknya sendiri. Bana, kakaknya Bianca. Bina dengan spontan memeluk Yusuf hangat. Yusuf yang cukup terkejut hanya diam, bingung mau apa. Setelah itu, Bana melepaskan. "Nak, ayo masuk. Sudah sangat lama kamu tidak bertemu Tante." Yusuf tersenyum canggung. "Iya, Tante. Sudah lost kontak sama Bianca. Yuk masuk Tante untuk buatin makanan yang untuk kalian bertiga." Bina menggeret lengan Yusuf untuk masuk ke dalam. Bianca yang melihatnya tersenyum haru. Sudah lama mamanya tidak seantusias ini. Iya, jadi semakin yakin Yusuf bisa kembali ia gapai. "Gimana kamu kerjanya? Lancar?" tanya Bina dengan makan bersama. "Baik Tante, ya meskipun sibuk tapi saya menikmati." Bina tertegun. Mengapa dulu keluarganya tidak menerima Yusuf? Padahal Yusuf lelaki yang ambisius. Hanya karena belum mendapatkan pekerjaan, Yusuf dihina dan dibenci oleh keluarganya. "Ya alhamdulillah kalau begitu. Kamu bertemu Bianca di mana? Apa kalian balikan lagi ya?" goda Bina. Yusuf dan Bianca menegang sesaat mendengar penuturan tersebut. Namun, Yusuf langsung tersenyum membalasnya. "Ariel sudah menikah, Tante." Tentu Bina terkejut. Ia kira Yusuf masih lajang seperti anaknya. "Oh iya? Tante nggak menyangka kamu sudah nikah." Tuh Bianca lihat Ariel. Ariel aja udah married. Kamu kapan? Meskipun di hati kecil Bina masih mengharapkan anaknya bisa bersama Yusuf, Bianca memutar bola matanya malas. Lihat saja nanti, ia yakin Yusuf akan bersamanya lagi. "Aku kan nunggu dapat cowok kayak Ariel, mah," jawabnya santai. Yusuf menatap Bianca yang ada di depannya. Sedikit terusik oleh jawaban Bianca. Bianca tertawa ringan menatap Yusuf intens. "Sudah, ayo makan lagi," lerai Bina. Suasana yang sudah sangat tak nyaman. "Ariel pamit dulu Tante." Pamit pulang Yusuf selesai makan. "Sering-sering main lagi Ril, sekalian ajak istrimu main ke sini." "Ma," jengkel Bianca. Yusuf tersenyum menanggapi. "Bianca, aku pamit pulang ya." Bianca langsung memeluk Yusuf. Yusuf terkejut dengan pelukan mendadak Bianca. Tak membalas dan tak juga berontak. Yusuf masih membiarkan dirinya dipeluk Bianca. Setelah sadar, Yusuf langsung melepaskan pelukan Bianca pelan. Yusuf mengusap tengkuknya canggung. "Permisi Tante." Yusuf masuk ke mobilnya dan meninggalkan pelataran rumah Bianca. Bianca tersenyum senang. Ia merasa selalu belum puas berada di dekat Yusuf. Bersambung. "Mas Yusuf habis dari mana? Dengan siapa?" Pertanyaan itu berputar terus dalam benakku. Tapi aku tak berani menanyakannya. Entah aku takut mengetahui fakta yang ada atau aku terlalu negative thinking. Pikiran positifku mengatakan kalau Mas Yusuf memang kerja. Namun apa kerjanya terlalu dekat dengan perempuan sampai bau parfumnya tercium di bajunya? Aku menghela nafas kasar, memandangi pantulan diriku di cermin rias. Mas Yusuf sekarang lagi tidur setelah makan sore tadi. Kelihatannya tadi ia tidak nafsu makan. Ia makan kayak kepaksa gitu, kayak orang sudah kekenyangan. Namun Mas Yusuf yang maybe menghargaiku, ia jadi memaksakan makan masakanku. Mas Yusuf jadi tadi juga memujiku cantik dan karena itu aku jadi gagal bertanya ia bersama siapa saja di Singapura. Dasar aku lemah banget kalau sudah dipuji suami. Daripada aku pusing memikirkan sesuatu yang isinya negatif mulu, mending cuci baju biar selesai bareng juga. Tidur juga tidak bisa.
Aku harus mengalihkan pikiran jelekku. Memasukkan satu-satu baju kotor ke mesin cuci. Sebentar, saat aku memasukkan jas Mas Yusuf seperti ada benda di sakunya, aku dengan ragu mengambilnya. Dada berdebar kencang, mengambilnya aku seperti ketakutan sendiri. Pikiran negatif yang tadi hilang kembali nyata dan semakin pekat di hatiku. Kenapa tiba saja hatiku sakit sekali? Aku memegang benda itu dengan gemetar. Gak mungkin, kata itu yang selalu kuutarakan dalam batinku. Aku beristighfar untuk menenangkan kalapnya hatiku. Aku sampai harus memegang tembok kamar mandi untuk sandaranku berdiri. Kenapa Mas Yusuf menyimpan lipstik di sakunya? Tentu itu bukan untukku. Ia tahu aku tidak pernah memakai benda merah merona itu. Aku mendudukkan tubuhku di kamar mandi, menekuk kedua lututku. Aku tak sanggup untuk tidak mengeluarkan air mata yang jatuh di pipiku. Ini bahkan belum tentu kebenarannya. Aku belum menanyakannya. Aku harus bagaimana? Aku sangat takut dengan kebenaran yang terjadi. Pikiran anehku akhir-akhir ini seolah menjadi kenyataan. Aku menutup kedua telingaku, mengusir pikiran jahat yang seolah membenarkannya. Tolong siapapun katakan padaku bahwa Mas Yusuf tidak seperti itu. Mas Yusuf suami yang sangat baik padaku. Ia tidak mungkin selingkuh, kan? Bersambung.